Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya atas nama Nana Mayani dari kelas 6C sore akan mempresentasikan KD 5 tentang mengelola iklim belajar di dalam kelas. Namun terlebih dahulu di sini saya akan menyampaikan indikator yang akan kita bahas dalam materi selanjutnya. Yang pertama itu ada menciptakan iklim yang menyenangkan di dalam kelas. Yang kedua, mengajarkan peraturan-peraturan dan prosedur dalam ruang kelas. Yang ketiga, merencanakan langkah-langkah awal yang baik dalam kelas. Nah, langsung saja pada bagian materi pertama, yaitu menciptakan iklim positif di ruang kelas. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus pintar untuk mengelola kelas, agar ruang kelas itu menjadi ruang kelas yang nyaman, terus menarik, dan dalam proses pembelajaran itu kita merasa nyaman dan peserta didik juga merasa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Nah, di sini hal-hal yang harus kita lakukan agar terciptanya iklim yang positif di dalam ruang kelas adalah yang pertama, berbicara dengan sopan dan tenang. Nah, para siswa harus mendengarkan guru berkata. Misalnya ketika guru menjelaskan, siswa harus menyimak dengan seksama apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, di sini kita juga sebagai seorang guru tidak mesti kita sebagai seorang guru itu ngomong yang asal ngomong itu, akan tetapi kita sebagai guru juga harus bisa berkata sopan dan tenang agar peserta didik itu tidak merasa takut pada kita, sehingga mereka merasa nyaman terhadap kita. Terus di sini contoh dari bagaimana cara kita berkata yang sopan pada peserta didik agar mereka bisa meniru perilaku yang kita contohkan. Misalnya nih, kita meminta salah satu siswa untuk mengambil buku di ruang guru. Nah, sebaiknya kita ketika kita menyuruh itu, kita memberikan kata-kata tambahan seperti, "Nak, minta tolong ambilkan Bapak atau Ibu guru buku di ruang guru," begitu. Sehingga peserta didik merasa, oh itu adalah Pak Guru minta tolong untuk mengambilkan buku, jadi mereka tidak jengkel pada kita. Apabila kita semena-mena pada mereka, tentunya dia juga akan berbuat yang sama seperti apa yang kita perlakukan pada mereka. Kemudian setelah dia mengambil buku, kita mengatakan terima kasih. Nah, contoh yang kedua, ketika mereka ingin keluar kelas atau ke kamar mandi, usahakan ketika mereka keluar itu kita tanamkan pada mereka, apabila kita ingin keluar, kita mengucapkan minta izin, permisi atau minta izin pada guru kita. Kemudian yang kedua, berbagi informasi. Nah, kita sebagai guru itu harus memberikan informasi-informasi atau pembelajaran yang baik pada peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa nyaman dia. Misalnya kita harus mengenali karakter setiap peserta didik kita, karena setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kalau kita sudah mengetahui karakter masing-masing peserta didik, tentunya kita tahu bagaimana cara kita menyampaikan materi atau bagaimana cara kita mengajarkan mereka, begitu. Kemudian yang ketiga, gunakan pernyataan positif sesering mungkin. Nah, ini kebiasaan kita sebagai orang tua ataupun guru. Kita sering mengatakan hal-hal yang negatif, seperti misalnya, kamu nggak bisa, nggak boleh, kamu itu bodoh. Nah, itu sebenarnya kata-kata yang bisa membunuh mental siswa gitu. Seharusnya kita sebagai peserta didik itu memberikan kata-kata positif atau pujian agar mereka lebih semangat dan termotivasi untuk belajar. Misalnya, kamu pasti bisa, harus berusaha, belajar, kamu pintar anaknya. Nah, justru kata-kata yang seperti itu
bisa menumbuhkan minat belajar bagi peserta didik kita. Nah, kemudian yang terakhir, menciptakan suatu perasaan komunitas. Nah, di sini kita ajarkan pada siswa kita untuk bekerja secara kooperatif. Artinya di sebuah kelas itu, misalnya kita membentuk kelompok agar dia bisa bekerja sama dalam kelompoknya tersebut, sehingga di dalam kelompoknya tersebut mereka bisa bertukar pendapat, bertukar ide, sehingga dia saling menghargai pendapat masing-masing teman mereka, begitu. Kemudian yang lanjut pada materi kedua, yaitu mengajarkan peraturan dan prosedur. Nah, di sini peraturan dan prosedur dalam ruang kelas itu juga penting bagi siswa agar tercipta kelas yang harmonis, ya. Nah, di sini ada 3 aspek penting dari proses pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan dan menampilkan perilaku yang diharapkan. Artinya di sini ketika kita menjelaskan sesuatu pada peserta didik kita, tentu kita harus memberikan contoh realnya kayak gimana sih yang udah kita jelaskan tadi itu. Misalnya nih, kita meminta peserta didik untuk di kelas itu mereka harus belajar menulis, terus dia harus menjaga kebersihan agar kelas itu nyaman kita gunakan untuk belajar. Nah, di sana tidak serta-merta kita hanya mengatakan atau menjelaskan bahwa kamu harus belajar, kalau kamu lihat sampah kamu pungut gitu. Tapi di sini kita butuh action dari penjelasan kita, misalkan memberikan contoh dengan tindakan, begitu. Jangan ribut nak, kalau ribut nanti suasana kelas tidak nyaman. Terus usahakan jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita contohkan, kita pungut sampah, buang sampah di tempatnya, begitu. Kita kasih contoh yang realnya biar mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua yaitu mempraktikkan perilaku atau reberasal. Nah, reberasal ini memiliki 2 tujuan, yaitu membantu anak untuk mempelajari perilaku yang sesuai dan memberikan kesempatan pada Anda untuk menentukan apakah mereka memahaminya dan dapat mengikuti prosedur dengan benar. Nah, di sini kan tadi sudah saya mencontohkan. Nah, jadi di sini perilaku yang kita tanamkan pada peserta didik itu kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila mereka sudah menerapkannya dan ada yang masih sulit, belum bisa untuk menerapkannya, tentunya kita bisa meminta, bisa mengulang lagi gitu, bisa mencontohkan lagi agar perilaku itu melekat dalam diri peserta didik gitu. Kemudian yang ketiga itu ada umpan balik. Nah, di sini kan setelah kita memberikan teori atau penjelasan tentang perilaku yang baik itu, setelah kita melakukan action, nah kemudian di sini kita menanyakan kepada peserta didik kita, apakah kamu sudah melaksanakan prosedur itu dengan baik gitu. Nah, di sini kan adanya timbal balik antara peserta didik dengan guru, begitu. Lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu prosedur dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini dalam sebuah pembelajaran itu sebuah kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, tetapi dalam sebuah pembelajaran itu tentunya harus memiliki prosedur tertentu. Nah, secara umum prosedur atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran adalah yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini sangat penting kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama kita bisa melakukan menciptakan kondisi awal pembelajaran. Jadi, kita sebagai guru itu harus pintar untuk membawa peserta didik dalam pembelajaran itu. Misalkan kita menciptakan kondisi yang harmonis, nyaman. Bagaimana cara kita menstimulus peserta didik agar mereka terbawa dalam
pembelajaran yang menarik itu. Misalkan kita menanyakan mereka, apakah kalian udah sarapan, udah siapkah melakukan pembelajaran hari ini, begitu. Kemudian yang kedua, apersepsi ya. Nah, apersepsi ini meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan untuk mengaitkan materi yang akan dia belajarkan dengan materi atau pengetahuan yang telah dikuasai siswa sebelumnya. Nah, di sini kan kita menyampaikan pembelajaran apa sih yang akan kita belajarkan hari ini. Kemudian kita kaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang sebelumnya. Dan kita juga bisa mengaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan nyatanya peserta didik. Mungkin mereka sudah mengalami apa yang di materi itu. Nah, di sini juga di apersepsi ini kita bisa memberikan motivasi pada peserta didik agar mereka semangat dalam melakukan pembelajaran hari itu. Kemudian kita juga bisa memberikan mereka semangat, kayak misal kita meminta mereka untuk menyanyikan lagu nasional atau mengecek semangat mereka dengan melakukan tepuk semangat, begitu. Kemudian yang kedua, di kegiatan inti ya. Nah, di kegiatan inti ini pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau proses untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara integratif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi di kegiatan ini sangat penting ya. Nah, di sini di kegiatan inti ini ada kegiatan eksplorasi. Nah, kegiatan eksplorasi ini merupakan usaha memperoleh atau mencari informasi baru. Yang perlu diperhatikan itu memperkenalkan materi keterampilan yang baru. Kemudian yang kedua, mengaitkan materi dengan pengetahuan yang sudah ada pada peserta didik. Nah, ketika kita menyampaikan materi tentunya kita kaitkan gitu apa yang mereka pernah alami ya. Kemudian yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi ini merupakan negosiasi dalam rangka mencapai pengetahuan baru. Dalam kegiatan konsolidasi pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah melibatkan peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan memahami materi ajar baru. Nah, di sini kita harus melibatkan peserta didik dalam penyampaian materi itu. Misalnya nih, materinya tentang berlibur ke pantai. Nah, tentunya peserta didik sudah mengalami mempunyai pengalaman berlibur ke pantai. Nah, kita bisa menanyakan kita bisa meminta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka berlibur ke pantai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini ada pembentukan sikap dan perilaku, merupakan proses pengetahuan menjadi nilai, sikap, dan perilaku. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembentukan sikap dan perilaku adalah peserta didik didorong untuk menerapkan konsep atau pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya di sini apabila peserta didik mereka sudah melakukan pembelajaran di kelas, kita meminta mereka untuk menerapkan di kehidupan sehari-harinya, baik itu di sekolah maupun di rumahnya. Kemudian bagian yang ketiga, kegiatan akhir atau tindak lanjut. Nah, di kegiatan akhir ini sangat penting ya. Yang pertama dilakukan adalah penilaian akhir. Nah, di penilaian akhir ini tentunya guru melakukan evaluasi pada peserta didik, menilai seberapa jauh sih pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan guru. Kemudian yang kedua, memberikan kesimpulan dari materi. Nah, di kesimpulan ini sangat penting ya, kita menyampaikan inti dari pembahasan yang udah kita bahas sebelumnya. Kita menyampaikan materi apa, terus kemudian kita juga bisa meminta salah satu peserta didik kita untuk menyimpulkan materi apa sih yang kita pelajari tadi, begitu, agar di sana terjadi umpan balik antara peserta didik dan guru.
Kemudian yang ketiga, mengemukakan topik yang akan dibahas pada waktu yang akan datang. Nah, jadi di sini sebelum pembelajaran diakhiri tentunya kita memberikan gambaran pembelajaran apa sih yang akan kita bahas pada minggu selanjutnya, sehingga mereka di benak mereka tentu dia akan mencari tahu gitu apa sih yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya itu. Misalnya mereka menanyakan langsung pada orang tua mereka atau mencari sendiri gitu. Kemudian yang terakhir di sini menutup kegiatan pembelajaran. Nah, kita bisa menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan penguatan atau motivasi kembali agar mereka lebih semangat lagi dalam belajar, atau bisa kita menutupnya dengan sama-sama menyanyikan lagu-lagu yang buat mereka lebih semangat begitu, agar mereka lebih terkesan menarik dalam melakukan pembelajaran hari itu. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.